Maka taubat itu adalah kunci untuk mensehatkan qalbu. Taubat itu adalah pil yang bisa kalau diminum oleh kita maka qalbu kita jadi sehat. Itu caranya dengan taubat. Maka disebut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiyahnya, fattaubu miftahun likulli ibadatin. Taubat itu adalah anak kunci bagi segala ibadah. Kenapa segala ibadah butuh taubat? Karena hati yang sakit sulit diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat, sesudah taubat enggak cukup dengan taubat saja, kudu dilapisi dua akhlak mulia biar hati itu sehat. Pertama, wahawil halaka minal ghaibati ilal khudur. Yang pertama, kita harus hijrahkan keadaan kita yang tadinya lalai dari Allah menuju ingat, yang tadinya tidak konsen dalam ibadah menuju konsentrasi penuh dalam ibadah. Itu menyehatkan qalbu. Yang kedua, wal basya badzillati wal maskana, harus ditaruh di dalam hati kita rasa hina di hadapan Allah, rasa rendah di hadapan Allah, faqir ilallah. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, hendaklah anda antumul fuqara'u, anda itu orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian kita sudah jalan-jalan ke daerah taubat, lalu kita rombak keadaan kita, sesudah kita rombak keadaan kita, lalu kita hiasi dengan akhlak mulia al-faqir ilallah, maka fa innal qalba yushfa, maka qalbu itu bakal jadi sehat. Qalbu kita bakal jadi baik, qalbu kita bakal jadi bagus. Lalu apa yang membuat qalbu itu menjadi busuk, menjadi jelek? Penyebabnya walakinnaka takhshu batnaka. Penyebabnya kita itu P3, pola pemikiran perut. Perut mulu yang dipikirin, makan mulu yang enak-enak, ngegemukin badan. Padahal nilai seorang manusia itu bukan dari berat badannya. Kalau mau nilainya itu ketinggian tuh dari berat badannya, silakan bersaing dengan sapi. Sebab sapi itu akan mahal harganya bila beratnya. Iya. Dan kita menjadi mulia bukan dari suaranya. Kalau suara kita menjadi mulia, silakan bersaing dengan burung murai dan jalak balik. Karena yang dinilai adalah suaranya, begitu. Tapi kita dinilai daripada ketakwaannya. Karena itu famisaluka, perumpamaan anda yang demen makan mulu enggak beda kayak kambing. Yang mana kambing itu digemukin untuk apa? Untuk dipotong Idul Adha. Maka sebetulnya dengan kita makan mulu, kita sedang menyembelih badan kita tanpa kita sadari. Badan kita disembelih sehingga jiwa kita mati. Maka kalau jiwa kita pengen hidup, kurangi makan, jangan banyak-banyak makan. Nanti kalbu itu hidup. Sebab kuda yang bisa menjadi kuda balapan bukan kuda yang dikasih makan mulu oleh pemiliknya, tapi kuda yang disiksa dengan tidak makan. Puasa salah satu cara untuk kita mensehatkan qalbu kita. Sumu tasihu, anda puasa, anda bakal sehat jiwanya, bukan badannya doang, tapi jiwa akan jadi sehat dengan kita berpuasa. Berpuasa bukan tujuannya untuk supaya kita merasakan orang-orang yang lapar tidak makan. Kalau memang puasa tujuannya supaya kita ikut merasakan lapar orang yang tidak makan, maka orang miskin yang kelaparan tidak diwajibin
puasa, sebab dia mah sudah lapar begitu. Tapi puasa bukan itu sasarannya, untuk mensehatkan kalbu kita, sebab badan yang dikasih makan mulu tidak bakalan kencang larinya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la yafutka majlisul hikmah walau kunta ala maksiyah. Jangan meluputkan akan kamu oleh majelis ilmu sekalipun ada oleh kamu yaitu di atas kemaksiatan. Fatakulu, maka mengata oleh kamu, mal faidatu fi sima'il majlis, yaitu apa adapun gunanya mendengar pengajian di majelis. Wala aqdiru ala tarkil maksiyah, padahal tidak mampu oleh aku atas menjauhi kemaksiatan. Fatakulu ya, falatakul ya, di situnya ya, beda redaksi baik. La yafutka majlisul hikmah, ini aja yang dibaca. La yafutka majlisul hikmah, jangan meluputkan akan kamu oleh majelis ilmu, walau kunta ala maksiatin, sekalipun ada oleh kamu yaitu di atas kemaksiatan. Falatakul, maka jangan berkata oleh kamu, mal faidatu fi sima'il majlis, yaitu apa adapun gunanya pada mendengar pengajian di majelis. Wala aqdiru ala tarkil maksiyah, dan tidak mampu oleh aku atas meninggalkan maksiat. Walau kunta kayisan fatinan lakanat huququllahi indaka akhdha min hududi nafsika, andai adalah engkau itu cerdas, fatinan, cerdik, pandai, pinter, niscaya ada oleh hak-hak Allah di sisimu, akhdha, yaitu lebih penting, min hududi nafsika, daripada bagian-bagian nafsumu. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kita orang jangan tinggalkan majelis hikmah. Kenapa tidak menyebut majelis ilmu? Sebab enggak semua ilmu berujung hikmah. Tapi kalau udah hikmah, pasti di dalamnya ada ilmu. Begitu, faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah di atas ilmu, ilmu belum tentu hikmah. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan sekadar bil ilmi doa, tapi dengan hikmah. Kenapa kita harus ngaji padahal kita masih doyan maksiat? Tetap kata Imam Ibnu Athaillah, meski kita doyan maksiat, jangan tinggalin majelis ilmu. Meski kita belum benar, jangan tinggalin majelis ilmu. Kenapa? Jangan sampai kita ada bisikan dalam nafsu kita, apa gunanya ngaji? Toh saya masih bengal juga, yang ngaji aja masih belum benar, pakai jilbabnya lagi ngaji doang, habis itu dilepas lagi. Buat apa ngaji? Masih mendingan gue. Ini jangan sampai ada pikiran begitu, kata Imam Ibnu Athaillah. Jangan. Kenapa? Bal 'ala rami, ya gitu ya. Ada. Baik, di kitab saya yang satunya nggak ada, tapi ini ada nih. Bal 'ala rami an yarmiya, bahkan hendaknya atas orang yang memanah, an yarmiya, oleh bahwa ia memanah saja. Fa illam ya'khudhil yauma ya'khudh ghadan, maka jikalau tidak menangkap oleh orang akan hari pada hari ini, maka mengambil oleh orang ghadan akan esok hari. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, jangan tinggalin majelis ilmu sekalipun kita masih berlumuran maksiat. Jangan terjebak dengan kita berkata, buat apa dengerin pengajian, toh saya belum bisa jauhin maksiat. Jangan. Sebab apa? Orang yang memanah itu kalau berhenti memanah, tambah kagak bisa berhasil memanah. Orang yang belajar sepeda itu jangan berhenti belajar sepeda, terus aja. Kalau sekarang ini memanah belum tepat sasaran, moga esok tepat sasaran. Kalau sekarang dengan ngaji ini belum dapat kesadaran dari Allah, wahbah ilahiyah yang dicurahkan dalam kalbu, moga esok Allah kasih wahbah ilahiyah dalam hati. Besok enggak, moga besoknya. Jangan tinggalin ngaji meski kita masih berlumuran maksiat, sebab Allah itu kuasa. Bisa saja yang tadinya kita ngaji sambil maksiat berubah menjadi ngaji
berhenti maksiat. Sebab apa? Sebab wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Semua itu tidak akan sulit di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji saja. Jangan sekali-kali kita meninggalkan majelis ilmu. Rugi kita nggak ngaji. Walaupun dengan ngaji masih nggak dapat, paling tidak menggugurkan kewajiban. Nomor 2, paling nggak dengan ngaji kita duduk di tempat kebaikan yang penuh rahmat. Paling nggak di tempat ngaji walaupun masih busuk, itu borongan. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, itu perkumpulan tidak bakal bernasib sial orang yang duduk di situ. Rambutan busuk kalau kumpulnya dipeti dengan rambutan bagus akan ketimbang, akan punya nilai sama dengan rambutan-rambutan yang bagus harganya. Ini pentingnya duduk kita di majelis ilmu. Jangan tinggal ngaji.